Selain gerbang utama, di bagian depan pura terdapat pelinggih Balai Ing Tamah. Di Pura Balai Agung Desa Adat Kute terdapat Balai Agung dan Pura Desa. Pura Desa dalam administrasi Istananya Batara Brahma dengan saktinya Widi Brahma dengan Dewi Saraswati. Ini istananya di Pura Desa. Lalu di Balai Agung, istananya saktinya juga Sang Hyang Widi. Beliau Batara Sri Sedana, Batara Sri dan Batara Sedana. Balai Agung berada di gerbang utama pura. Pada bagian ini terdapat halaman yang luas. Halaman ini tempat berkumpulnya masyarakat Kute saat diadakan upacara keagamaan di pura. Di Balai Agung ini terdapat pelinggih utama, yaitu Pelinggih Sri Sedana yang memiliki meru tumpang dua. Berbentuk uang atau ya boleh dikatakan uang juga. Serinya merupakan padi. Makanya di sini itu ada padi yang disanakan di sana, ada segam padi, ada uang kepengnya yang kuno, ada. Pura Desa berada bersebelahan dengan Balai Agung. Di Pura Desa ini kerap kali berkumpul tokoh masyarakat adat Kute untuk melakukan musyawarah, terutama yang berkaitan dengan pura. Di sini terdapat 7 pelinggih. Pelinggih utama adalah Gedong Brahma yang berada di bagian utama pura. Gedong yang besar ini, yang paling besar gitu, yang ada tiangnya 4 itu, yang berstana di sana Brahma Saraswati. Selain itu juga terdapat pelinggih Gunung Agung. Di sebelahnya terdapat pelinggih Manjangan Seluang. Yang sebelahnya sembayang ke puncak, ke Gunung Agung istilahnya. Ya, dari yang sebelahnya juga ada istilah Manjangan Seluang, itu kesah dari Majapahit. Jadi yang pura yang ada Manjangan Seluang itu udah aslinya Jawa dulu. Yang ke sini ya, itu simbol itu. Sebelahnya ya Piasan namanya, kaitannya ke sana. Namanya Piasan. Ini juga pelik, ini juga kejadian sana. Kalau yang itu pengelurah namanya. Artinya di istilah raja anglurah gitu istilahnya. Mahapatih itu. Desa Adat Kute memiliki 13 banjar yang nyungsung kayangan 3. Di Pura Desa ini ada 3 banjar, di Pura Puseh 2 banjar, di Pura Penjaringan 4 banjar,
Pura Dalam 4 Banjar, dan Pura Segara 2 Banjar. Berbagai upacara kerap diadakan di pura ini, di antaranya upacara Puja Wali. Puja Walinya 6 bulan sekali, tapi yang besarnya 2,5 tahun. Sebab sekarang di sini besar, lagi 6 bulan di Pura Pusah yang besarnya gilirannya. Itu selanjutnya habis di Pusah 6 bulannya di Pura Dalam. Tuh, sampai di Pura Segara, Pura Penyarikan kembali ke sini. Tuh. Pura Balai Agung Desa Adat Kute merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Kute. Pura ini menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat Hindu Bali yang tinggal di berita-berita terbaru setiap hari. Awali pagi Anda bersama Fokus Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Pagi dengan tampilan baru yang lebih dinamis dan segar kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Mengisi waktu Anda bersantap siang di patroli. Dan ini dia berita utamanya. Info teraktual di sore hari dalam Fokus Sore. Bersama saya, Jimmy Darusman, kita ikuti Fokus Sore selengkapnya. Lengkapi informasi Anda bersama Indosiar. Hari ini masyarakat Desa Adat Kute menggelar upacara melasti menjelang Hari Raya Nyepi. Melasti adalah pembersihan dan penyucian benda-benda sakral di pura, pralingga, atau pratime dan segala perlengkapannya. Saat prosesi upacara melasti, benda-benda sakral diusung dan diarak mengelilingi desa menuju Pantai Kute. Iring-iringan peserta upacara melintasi pertigaan di depan Pura Balai Agung Desa Adat Kute menuju Pantai Kute melalui Jalan Suci. Di Desa Adat Kute ini terdapat 13 banjar. Seluruh banjar ikut serta dalam upacara melasti ini.
Setiap banjar membawa pratima atau pralingga yang merupakan benda sakral lambang pemujaan di pura, lengkap dengan sesajen, umbul-umbul, dan payung. Rombongan iring-iringan ini melintasi secara bergelombang menuju ke Pantai Kuta. Menurut Jero Mangku Pura Desa Adat Kuta, prosesi melasti selalu dilakukan dengan melintasi rute yang sama. Dulu jalan ini sudah diupacarai, sudah dibersihkan ya. Sudah dibersihkan dengan upacara, makanya siap melasti para leluhur apa itu, bukan desa aja. Ya leluhur-leluhur yang lain tuh mempunyai pura-pura yang lain, asal melasti pasti lewat jalan ini. Sebab jalan ini sudah diupacarai khusus untuk itu gitu. Di Pantai Kuta, peserta upacara melasti mengambil posisi masing-masing berjejer menghadap ke laut. Sementara iring-iringan peserta upacara melasti terus berdatangan di pantai. Kaum prianya membawa bendera serta umbul-umbul. Sementara kaum wanita mengusung sesajen di kepala. Semua peserta upacara memakai pakaian adat berwarna putih, kecuali sekelompok anak-anak yang akan menari memakai pakaian khusus berwarna kuning emas. Iring-iringan peserta upacara terus berdatangan bagaikan gelombang yang tak putus, dirangkai dengan kain putih panjang. Iring-iringan peserta upacara terus berlanjut dengan rombongan lainnya yang diawali kaum laki-laki dan diikuti para wanita. Iring-iringan peserta upacara diakhiri rombongan tetabuhan musik tradisional.
Pantai Kute sore ini dipenuhi peserta upacara melasti. Masyarakat masing-masing Banjar menempati posisi dengan menghadap ke laut. Peserta upacara menempati tempat di bagian tengah pantai, sementara pengunjung yang datang untuk melihat upacara ataupun wisatawan hanya diperbolehkan melihat dari luar arena upacara. Para pecalang menjaga areal suci upacara dengan memberi batas kepada pengunjung. Melasti adalah upacara yatnya yang bertujuan menghilangkan kekotoran diri, meningkatkan keheningan pikiran, dan untuk kesucian jagat raya. Hal ini disimbolkan dengan labuhan sesaji dan upacara yatnya ke laut, serta menyucikan seluruh benda sakral Pratima dan Pralingga sebagai stana Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa dengan segala manifestasinya. Prosesi melasti di Pantai Kute ini juga diisi dengan tari rejang yang dibawakan sekelompok anak-anak wanita. Selain itu ikut menari para pria dewasa. Tari rejang merupakan tarian sederhana dengan gerakan tangan ke kanan dan ke kiri. Semua prosesi ini dilakukan di Pantai Kute di depan laut lepas. Hari menjelang petang, tibalah pada puncak upacara, dilakukan persembahyangan. Suasana menjadi hening. Semua peserta upacara mengikuti persembahyangan menghadap ke laut. Upacara melasti di Pantai Kute diakhiri dengan pemberian air suci ke peserta upacara. Hari semakin senja. Saat matahari beranjak tenggelam di ufuk barat, upacara diakhiri. Semua peserta kembali ke pura dengan membawa benda-benda sakral, pratima atau pralingga, dan perlengkapannya yang telah disucikan. Berita-berita terbaru setiap hari. Awali pagi Anda bersama Fokus Pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Pagi dengan tampilan baru yang lebih dinamis dan segar kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Mengisi waktu Anda bersantap siang di patroli. Dan ini dia berita utamanya. Info teraktual di sore hari dalam Fokus Sore. Bersama saya, Jimmy Darusman, kita ikuti Fokus Sore selengkapnya.
Lengkapi informasi Anda bersama Indosiar. Pada sore hari di depan Pura Balai Agung Desa Adat Kute dilakukan upacara. Benda sakral pura dibawa dari Pura Balai Agung Desa Adat Kute ke pura masing-masing. Hari ini adalah sehari menjelang Hari Nyepi. Masyarakat Hindu Bali mengadakan upacara pembersihan lingkungan sebelum Hari Nyepi. Nanti malam, masyarakat Desa Adat Kute akan menggelar pawai ogoh-ogoh. Tradisi pawai budaya ini akan diikuti semua Banjar Desa Adat Kute. Di sini ada 13 Banjar yang nyungsung Kayangan 3. Yang di sini di Pura Desa 3 Banjar, yang di Pusah 2 Banjar, Pura Penyarikan 2 Banjar, yang di Pura Dalam 4 Banjar, yang di Pura Segara juga 2 Banjar. Gitu. Semua seluruh 13 Banjar, semua mengeluarkan ogoh-ogoh satu. Jadi masing-masing Banjar punya kreatif pemuda, jadi pemudanya yang bikin ogoh-ogoh. Jadi 13 ogoh-ogoh jadinya semua. Saat hari gelap, masyarakat ramai berkumpul di pertigaan di depan Pura Desa Adat Kute. Tidak hanya penduduk asli Kute, tetapi juga para wisatawan. Semuanya bersiap menyaksikan pawai ogoh-ogoh. Pawai ogoh-ogoh ini biasa dilakukan masyarakat Bali menjelang Hari Nyepi. Gelang ogoh-ogoh, lingserang ogoh-ogoh, gamelan ogoh-ogoh, weo. Pawai ogoh-ogoh dimulai. Diawali penampilan dari ST Jelati Sute Banjar Segar. Pawai diawali para penabuh musik tradisional. Mereka tidak saja membunyikan gamelan, tetapi juga bergerak luas mengikuti iramanya. Penampilan para penabuh alat musik tradisional ini disambut antusias para pengunjung. Pawai ogoh-ogoh pun dimulai. Ogoh-ogoh berbentuk raksasa berwajah burung garuda dan berbadan ular ini dibawa sekumpulan anak muda berpakaian adat berwarna hitam. Mereka mengusung ogoh-ogoh berputar di hadapan para penonton. Penampilan pertama pawai ogoh-ogoh ini mendapat sambutan antusias dari penonton. Penampilan berikutnya ogoh-ogoh berwajah raksasa berbadan menjangan, disertai 2 ekor menjangan.
Ogoh-ogoh raksasa ini juga diusung sekelompok pemuda yang menampilkannya dengan cara berputar-putar di depan para penonton. Hari semakin malam, penonton semakin padat memenuhi jalan. Para pecalang pun sibuk mengamankan situasi. Mari kita sambut penampilan nomor urut 3 dari ST Wira Aditya Banjar Tebosari dengan tema Pemurtian Ratna Manggali. Penampilan selanjutnya dari ST Wira Aditya Banjar Tebosari dengan tema Pemurtian Ratna Manggali. Pawai ogoh-ogoh ini pun diawali dengan penampilan para penabuh musik tradisional. Para penabuh alat musik gamelan ini pun bergerak dinamis mengikuti irama musik yang terdengar. Hari semakin malam, para penonton pun tidak beranjak dari tempat mereka masing-masing. Pawai ogoh-ogoh ini menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat Desa Adat Kute dan wisatawan sebelum nyepi pada keesokan hari.